Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kumara Grida Mustika. Nah, oke teman-teman, ini di depan saya sudah ada dua barongan yang habis dipakai dan kainnya masih terpasang, teman-teman. Nah, masih terpasang ya. Oke, pada konten kali ini akan saya tunjukkan bagaimana cara melepas kain yang nempel di barongan ya. Jadi memang ini saya pribadi ya, saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau saya pribadi biasanya barongan pasca dipakai, kainnya tidak akan saya pertahankan dalam kondisi terpasang, jadi akan saya lepas. Jadi ketika sudah saya pajang di rumah, semua barongannya nggak ada kainnya. Tujuannya sendiri yang pertama untuk mempermudah mempermudah ketika barongan ini dipajang, kemudian juga mempermudah dalam menjemur kainnya, karena kain ketika dipakai kan kena keringat pemainnya, jadi kemungkinan dia akan ada bau keringat plus lembab juga. Jadi biar jemurnya lebih enak, terus kemudian juga lebih enak dalam proses pencucian kainnya juga. Selain itu, ini saya pribadi punya pendapat kalau barongan dipakai lebih baik dilepas kainnya agar bagian dalam barongan ini kena udara bisa masuk, biar juga dalamnya nggak ada bau yang kurang enak gitu, plus juga biar nggak kena debu juga sih. Nah kalau di saya pribadi, kain ini mungkin ada yang mengira ya kalau ini dipasangnya di paku lah. Nah kalau saya pribadi, kembali lagi ini saya pribadi, saya tidak tahu dengan yang lain, sangat jarang saya memasang kain dengan posisi menggunakan paku, teman-teman. Alasannya apa? Karena kalau kain dipaku kemudian ketika kainnya dilepas, otomatis akan menimbulkan lubang-lubang bekas paku nanti di sini. Jadi kasihan kayunya. Selain kasihan kayunya juga kasihan kainnya. Nanti kalau sering dipaku kan, di sini pasti nanti akan ada bekas paku dan otomatis kainnya akan mudah robek. Nah, jadi gimana kalau saya pribadi, saya pakainya sistem tali, teman-teman. Saya pakainya sistem tali, dan ini pun kainnya kayak contohnya ini kain buatan Mas Yudi ya. Ini sudah ada tali-tali pengikatnya, jadi kita tinggal nali ke barongan. Dan ini kuat, teman-teman. Seumur-umur saya ngoleksi ini pakai pentas tidak pernah ada kejadian kainnya copot gara-gara tali ya, ini nggak pernah. Ini sangat kuat, jadi meskipun pakainya tali ini kuat. Nah ini pun beda-beda. Kalau ini saya pakai kayak sejenis apa ya, ini kayak ban tapi nggak kayak ban dalam ya, ini kayak apa ya, punya kayak ban lah, dan ini kaku plus tebel, jadi ini pun nggak mudah copot, nggak mudah robek yang dipakai buat pengaitnya ini. Dan ini cukup ditali, simpel ditali pati gitu aja, jadi masangnya gampang, lepasnya pun gampang. Oke, coba. Nah, jadi ngelepasnya cukup gini aja, dan ini tidak mengganggu kenyamanan pemakainya. Untuk yang pakai barongan ini masih bisa menggunakan dengan nyaman. Ini justru malah mempercepat proses pemasangan dan pelepasannya. Oke, coba ya saya lepas. Jadi memang kalau di sini kebiasaan saya tiap dipakai
saya lepas, terus kemudian nanti kainnya diangin-anginkan. Setelah diangin-anginkan, asal nggak kotor, cuma saya angin-anginkan. Setelah itu saya masukkan ke etalase penyimpanan kostum. Nah ini kalau pakai paku ini, nah ini sisa pakai paku nih, pasti akan menimbulkan lubang. Jadi malah kasihan kayunya kalau menurut saya. Jadi memang ada juga teman-teman dari grup lain yang ketika sudah kelar dipakai kayaknya tidak dilepas, jadi cukup digulung gitu juga ada. Jadi ini sesuai selera pribadi sih sebenarnya. Ada yang setelah pakai digulung, ada yang setelah pakai dilepas. Nah untuk sistem tali seperti ini pun sesuai selera juga. Ada juga yang masangnya di paku, kayak contohnya di RGS itu, di Rizal Guntur Seto itu pakainya sistem paku, jadi di paku gitu. Coba biasanya sebelum dipaku di sini dikasih kayak ban gitu, biar dari pakunya nggak langsung ke kain, jadi biar nggak gampang robek, plus juga lebih kuat juga. Kembali ke selera masing-masing, yang penting nyaman dan juga bagaimana mungkin menjaga keawetan kain dan kayunya. Nah ini agak susah karena saya cuma pakai satu tangan, karena tangan satunya saya pakai buat megang kamera. Nah untuk kainnya pun beda-beda ya. Ini kan sudah ada kayak dipasangin kain gini, dipasang tali, sudah dipasang tali seperti ini. Tapi ada juga yang di sini kayak kasih lubang-lubang gitu, lubang besi. Jadi nalinya pakai tali muter gitu. Ada yang seperti ini, ada yang pakai lubang. Nah kain yang saya punya di rumah pun juga ada yang nggak ada talinya seperti juga ada, tapi pun akhirnya juga saya lubangin pakai solder kainnya biar masangnya lebih enak. Dan semua barungan yang punya saya pasti semuanya ada pengaitnya seperti ini, entah itu pakai besi ataupun juga pakai ban seperti ini. Nah nanti yang satunya pakai besi, akan saya tunjukkan yang itu. Ini pengaitnya, yang ini besi, nanti akan saya tunjukkan. Oke, kita lepas yang ini dulu. Jadi kalau dipaku, kalau saya pribadi kasihan sama kayunya. Dan ini pun proses pemasangannya lebih cepat daripada dipaku teman-teman, karena tinggal nali. Bahkan dipasang di lokasi pentas pun bisa. Udah selesai kan? Sebenarnya cepet, sebenarnya tadi bisa cepet, tapi karena saya cuma pakai satu tangan jadi agak menghambat. Oke, ini udah lepas.
Nah, ini beda lagi, ini pakainya besi teman-teman. Coba lihat, ini nggak kelihatan kan, ini pakainya, nah ini besi. Nah ini pakai besi yang dibengkokkan, ini besi. Ini juga sama, ini juga kuat, ini besi. Sama tujuannya sama, cara masangnya pun sama, di tali seperti ini. Cuma bedanya ini saya kemarin anak-anak masangnya ini semua talinya terkait ya, dari atas sampai bawah disambung semua. Nah gini, udah dilepas. Memang kalau pakai satu jari agak susah karena ini kan nalinya kan kuat. Coba pakai tangan kanan. Nah seperti ini. Nah tinggal dicabut. Ini juga. Kembali lagi ya, sistem tali ini beda-beda. Ini sesuai selera, jadi pakai paku boleh, ada yang pakai tampar juga ada. Jadi tinggal nali gitu kan. Ini ada kayak lengkungan buat tampar juga ada. Oke. Ini ada ukirannya teman-teman, Pak Jaju Art 2019. Jadi ini barongan saya yang dibuat Pak Jaju tahun 2019. Ini dulu saya lupa sih pakai kayu apa, kayaknya kayu kembang Pak ya, kayaknya saya lupa ini dulu kayunya kayu apa. Ini dulu ukiran Pak Jaju, tapi terus kemudian di finishing Mas Wood. Oke, mana lagi? Nah ini
Oke, udah lepas. Nah, udah. Oke, kan ini udah lepas. Nah, ini udah lepas dari ini. Yang ini juga udah. Nah, jadi seperti ini bentuk kain yang enggak kepasang. Ada tali-talinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak konten saya kali ini. Nah, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat. Kembali lagi, ini tadi pendapat saya secara pribadi, bukan secara umum ya. Jadi ini pendapat saya secara pribadi, apa yang saya ketahui. Jadi saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.